anak muda seperti Mas Zaki ini punya ya ketertarikan untuk pengen tahu gitu hal-hal transisi energi dan lain sebagainya? Selain punya, ini teman-teman Sobat Hijau juga ya harus juga aware gitu. Kita tuh sudah berada dalam kondisi perubahan iklim gitu. Tapi kita jangan merasa itu tuh jauh, enggak, sudah dekat gitu kan. Contoh gitu. Sekarang temperatur tiap hari banyak yang bilang dinaikkan derajat kita gitu kan, tetapi bukan derajat kitanya, bukan derajat temperaturnya kita, ya, gitu kan. Iya, jadi bener juga ya. Jadi itu kan adalah bukti konkret perubahan iklim. Jadi sebetulnya memang sudah saatnya generasi muda yang menjalankan ini semua. KLHK kita mendukung di berbagai kegiatan, misalnya kita punya Green Ambassador, kita punya sekolah adiwiyata, kita juga punya untuk pembinaan yang tidak langsung, seperti proper. Ini sebenarnya udah gayung bersambut nih sudah, ya, sudah. Udah baik-baik aja hubungan ya. Sudah baik. Walaupun tadi nggak tidur bareng, tapi udah baik-baik aja ya Pak. Yang nggak baik sebetulnya di tengahnya aja. Yang di tengahnya. Emang karena katanya Pak orang ketiga itu emang nggak baik sih Pak. Tapi kan saya kalau di sini saya lebih untuk menyatukan pembicaraan obrolan ini, saya menyampaikan ke menyatukan semangat, bukan menyatukan hati ya. Betul, jangan. Halo Sobat Hijau, salam lestari dari Dubai. Masih bersama saya Nuka Mutikania dan masih dari Indonesia Pavilion di COP28 UNFCCC, pastinya di Dubai dong ya. Dan saya di sini akan menyampaikan pesan iklim dari Dubai. Dan saat ini nih saya udah bersama dua orang yang luar biasa ya. Bersama saya sekarang di sebelah kanan dulu nih ya. Oh salah, bukan yang ini maksud saya. Yang sebelah sini ada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Sigit Reliantoro. Pak, selamat siang Sobat Hijau. Saya belum nanya loh Pak. Ya Pak, apa kabar Pak? Saya mau nanya itu soalnya Pak, bukan selamat siang Pak. Baik ya Pak ya. Udah berapa hari Pak di Dubai Pak? Sudah 3 hari, makanya agak linglung. Oh agak linglung, padahal bedanya cuma 3 jam loh ya Pak ya. Oh iya. Iya, nggak apa-apa lah ya Pak ya. Mungkin karena kesibukan Bapak terlihat sekali Bapak terlihat sangat sibuk gitu loh Pak. Maksud saya kayaknya beban hidupnya, tapi enggak ya Pak ya. Enak. Kalau gitu saya langsung pindah lagi ke sebelah sini. Sudah bersama saya juga ada Mas yang ganteng ya Sobat Hijau. Ada Mas Zaki Berlian. Bukan Berlian tapi Berian. Ya Mas Zaki ya. Mas Zaki udah lama juga di sini? Sudah. Bareng sama Pak Sigit mungkin. Sudah 3 hari. Tidur bareng sama Pak Sigit? Tidak. Oh enggak tidur bareng Pak Sigit ya Sobat Hijau. Ngapain nih ada Bapak dan Mas ini berdua bersama saya? Tadi kita akan ngobrol lagi pesan iklim dari Dubai. Kita akan ngobrolin kali ini nih Pak Sigit dan Mas Zaki. Saya pengen ngobrol tentang EBT, bukan EBT, bukan gitu ya Pak ya. Energi baru terbarukan. Pak Sigit, dari Bapak dulu nih Pak. Apa sih Pak? EBT itu Pak, orang pada sering banget sekarang ngomongin energi baru terbarukan. Itu sebenarnya apa sih Pak? EBT itu sebetulnya energi yang disediakan oleh alam sehingga dia sifatnya akan langgeng. Berbeda dengan energi yang kita gunakan sekarang yang pakai bahan bakar BBM, fossil fuel, itu suatu saat kan akan habis. Termasuk listrik nih Pak ya? Listrik itu bentuk akhirnya dari energi, Ya. tapi sumber energinya sendiri ini yang BTKI. Jadi kalau energi baru terbarukan itu sebetulnya lebih bicara dari sumbernya. Sumber energi yang lebih langgeng lah gitu ya Pak ya, lebih panjang gitu. Untuk kita lagi ngomongin dulu nih Pak ya, karena kita lagi ada di COP28 UNFCCC Pak. Agenda COP ini ada ngomongin soal energi pastinya Pak. Ya, salah satunya kan yang topik menjadi perhatian kan transisi energi, termasuk dukungan anggarannya, kemudian komitmen-komitmennya. Di sekarang ini kan temanya kan Unite, Action,
and deliverable. Jadi sudah nggak hafal ya, Pak, ngomong-ngomong lagi, tapi sudah harus dikerja di lapangan. Udah nggak ngomong-ngomong lagi nih Pak, posisi Indonesia untuk perundingan khusus energi ini gimana Pak? Jadi sebetulnya Ini kita Indonesia coba cari ini ya Pak ya, bocoran nih Sobat Hijau. Indonesia sendiri sudah punya target di tahun 2030 itu paling tidak 20,9 gigawatt itu dihasilkan dari energi baru terbarukan. Itu bisa diambil dari PLTA, bisa diambil dari panas bumi, kemudian dari sinar matahari, dari biomasa dan dari bioenergi. Semuanya sudah ada perencanaannya dan kita sudah siap sebetulnya berkomitmen, dan seperti yang disampaikan Bapak Presiden, kita memberikan contoh di lapangan. Contoh di lapangan, leading by Ya, example leading nih, Pak, by ya. example. Oh, dan Indonesia bisa nih Pak kasih lihat itu? Sudah, semuanya sudah direncanakan. Harusnya ada nih Pak ya di pavilion Indonesia ya Pak ya? Sebetulnya di pavilion Indonesia ada yang foto yang terakhir itu Bapak Presiden meresmikan yang PLTA di Cirata, PLTS di Cirata, Ya. yang itu terbesar di Asia Tenggara, terbesar ketiga di dunia. Berarti sebenarnya Indonesia tuh keren banget udah ya Pak ya? Oh, untuk keren yang kayak sekali. gini. Tapi bentar Pak, kalau saya madep ke Bapak terus takutnya saya sakit leher, Oh, saya iya. pindah ke sini. Lagian kalau saya ngeliat ke sini terus ya Iya. Sobat Hijau kayaknya lebih enak lihat yang ke sini. Iya, lebih ganteng ya? Iya, enggak saya nggak bilang gitu, itu Oh, Bapak iya. yang ngomong tadi ya, Mas Udah, Zagi. pengakuan memang. Mas Zagi sekarang itu lagi di sebuah conference luar biasa, conference internasional yang menghadirkan begitu banyak negara. Ngapain Mas? Keren-keren gini ada di sini. Ya jadi kami dari yang masih muda ini gitu kan datang ke sini itu untuk melihat kira-kira update terbaru dari pertemuan negara-negara itu terhadap perubahan iklim seperti apa. Lalu bagaimana proses yang tadi dibicarakan oleh Bapak Dirjen itu, transisi energi itu bagaimana sih gitu kan. Karena kalau kita lihat mengacu pada target kita yaitu di Indonesia 2060, kita yang harus mengawal itu dari sekarang, kurang lebih kayak gitu. Dan Nah, anak muda seperti Mas Zagi ini punya ya ketertarikan untuk pengen tahu gitu hal-hal transisi energi dan lain sebagainya. selain punya, ini teman-teman Sobat Hijau juga ya harus juga aware gitu. Kita tuh sudah berada dalam kondisi perubahan iklim gitu. Tapi kita jangan merasa itu tuh jauh, enggak, sudah dekat gitu kan. Contoh gitu. Sekarang temperatur tiap hari banyak yang bilang dinaikkan derajat kita gitu Iya. kan, tetapi bukan derajat kitanya, Bukan derajat temperaturnya kita ya. gitu kan. Iya, Jadi bener juga ya. Jadi itu kan adalah bukti konkret perubahan iklim. Nah, itu teman-teman yang muda ini Sobat Hijau harus juga aware gimana caranya kita menanggulanginya. Kita juga bisa melihat solusi apa yang bisa kita lakukan, dan itu harus sampai ke 2060 untuk melihat target kita tuh bagaimana gitu kan. Tapi Makanya bentar. Saya tadi lupa deh kayaknya memperkenalkan Mas Sobat Hijau. Mas Zagi ini siapa dan apa gitu ya? Karena saya dengar-dengar ini ada hubungannya juga dengan energi nih Pak ya. Iya, Biar iya, kita iya. kenalan. Mas Zagi boleh dengan kenalin dulu deh. Maksudnya Mas Zagi itu mewakili apa misalnya gitu. Terus ngapain aja gitu. Ya, jadi saya dari Society of Renewable Energy atau SRE. Kita organisasi yang bergerak di sektor energi dan juga aktif untuk melihat aksi-aksi mitigasi dan adaptasi di perubahan iklim. Nah, kita sekarang sudah ada di 47 kampus. 47 kampus, wah Iya, lumayan ya. 47 kampus. Kita berdiri 2019 di ITB waktu itu. Nah, itu 1 tahun kita bisa dapat member 4.000 kurang lebih. 1 tahun dapat member 4.000. Iya, Wow, nah. itu untuk seluruh 47 kampus itu. Iya, untuk 47 kampus, karena target kita itu hitung-hitungannya ya Mbak ya. Iya. Kita harus menciptakan 12 juta generasi muda untuk bisa mendukung nih agenda besar di sektor energi dan Energi baru dan terbarukan iya ini di ya. sektor EBT ini. Nah, 12 juta itu kalkulasi kita dari sekarang satu kampus bisa 4.000, lalu mereka bisa dikali 50 kan sekitar 200 ribuan. Lalu
exponentially dia bisa menyebarkan ke teman-teman semuanya Iya. gitu kan lewat media sosial. Sekarang kan banyak, ada Instagram, TikTok gitu kan. Nah itu hitung-hitungan kita 1 dekade dari sekarang kita harus bisa menggerakkan tuh 12 juta orang itu. Jadi sebenarnya semangatnya prinsipnya kayak ngambil multi level marketing gitu loh. Nah, benar. Ya. Tapi kalau yang ini jauh lebih positif Pak. Iya, benar. Dan apa aja sih yang emang udah dilakuin tuh sama teman-teman di SRE atau yang members tadi itu? Ya, jadi yang pertama teman-teman itu meng-create agent of change di tiap kampus. Karena di tiap kampus itu kan belum ada beberapa kurikulum yang khusus terhadap EBT. Nah, jadi kita menyiapkan hal itu. Kita men-training teman-teman sekitar 50-100 orang. 50-100 orang menyebarkan lagi. Iya. Lalu mereka kita wajibkan juga untuk punya binaan sekolah. Anak-anak SMA, SMA-nya ya. SMP, mereka bikin modul kayak panel surya, terus juga ada energi angin untuk mengenalkan hal-hal itu gitu kan. Nah selain itu kita juga membantu beberapa daerah-daerah yang belum mendapatkan akses energi listrik gitu. Nah itu semua dilakukan oleh generasi muda bekerja sama dengan pemerintah dan juga badan usaha gitu. Pak, ini udah sekeren ini loh Pak Sigit. Ya, ini udah keren banget. Terus KLHK nih ngelihat ini nih gimana nih Pak Sigit nih? Jadi sebetulnya memang sudah saatnya generasi muda yang menjalankan ini semua. KLHK kita mendukung di berbagai kegiatan, misalnya kita punya Green Ambassador, kita punya sekolah adiwiyata, kita juga punya untuk pembinaan yang tidak langsung, seperti proper, itu banyak perusahaan-perusahaan. Proper, apa itu Pak proper ya Pak ya? Fit and proper test takutnya saya gitu Pak Sobat Hijau. Hampir sama. Oh gitu. Tapi ini untuk menilai kinerja dari suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu kan punya kewajiban untuk memenuhi izinnya. Nah itu kita awasi ketaatan mereka terhadap peraturan. Tapi sebetulnya banyak hal yang baik-baik yang bisa dilakukan di beyond compliant, seperti efisiensi energi, penurunan emisi dan lain sebagainya. Nah itu yang didorong di proper. Bahkan kalau mereka sudah efisien di dalam pabriknya sendiri, kita meminta mereka untuk baik bertetangga dengan baik dengan masyarakat sekitarnya. Ada program community development. Nah, di antara program community development itu banyak sekali yang membina generasi muda untuk membuat langsung mengimplementasikan energi baru terbarukan. Ini sebenarnya udah gayung bersambut nih Sudah, ya. sudah. Udah baik-baik aja hubungan Iya. ya. Sudah Walaupun baik. tadi nggak tidur bareng tapi udah baik-baik aja ya Pak. Yang nggak baik sebetulnya di tengahnya aja. Oh Iya, ya di benar. tengahnya. Emang karena katanya Pak orang ketiga itu emang nggak baik sih Pak. Tapi kan saya kalau di sini saya lebih untuk menyatukan pembicaraan obrolan ini supaya menyampaikan ke Menyatukan Sobat Hijau. semangat, bukan menyatukan Betul. hati ya. Betul, jangan. Karena ada saya di tengah-tengah nih Pak ya. Iya. Jadi sebetulnya dukungan dari KLHK juga udah ada nih ya. Konkretnya nih Pak Sigit. Bentuk dukungannya dari KLHK tuh apa? Iya Pak sekarang ngomongnya pasti gitu. Tapi apa nih Pak? Biar teman-teman Sobat Hijau juga tahu nih Pak. Kali aja pengen ikutan nanti. Iya nggak sih? Gimana Pak? Jadi sebetulnya kalau di tempat kami sendiri itu ada suatu program yang mendesain pemulihan lingkungan. Salah satu yang kita ajarkan di dalam desain itu adalah meniru kepada proses alam. Nah, salah satu hal penting yang dari prinsip-prinsip alam itu adalah dia mengambil energi dari setempat. Artinya sebetulnya energi-energi yang terbarukan yang tersedia setempat itu yang diutamakan untuk menggerakkan itu. Tadi misalnya kita punya salah satunya memasang panel surya untuk menggerakkan pompa, untuk menggerakkan untuk kebutuhan sehari-hari. Mendesain tempat-tempat yang untuk pemulihan tadi. Oke. Jadi seperti itu. Dan biasanya ini kan untuk anak-anak muda ininya yang lomba ini. Nah, dari awal mereka sudah diminta untuk memasukkan konsep itu di desain. Nanti suatu saat kalau mereka menjadi insinyur, kemudian punya proyek, artinya sudah terpatri di dalam dirinya konsep-konsep seperti itu gitu. Dan ini juga jadi portofolio mereka. Jadi waktu mereka jadi juara, kemudian dia melamar pekerjaan di suatu perusahaan desain,
Bahkan sampai ada yang bilang, oh kok ada ya lomba yang seperti itu gitu. Nah, itu jadi portofolionya dia. Bahkan dia waktu mau aplikasi untuk beasiswa EDP, dia pakai portofolio itu. ya. Iya. Jadi kayaknya punya poin lebih lah gitu ya Pak ya. Betul. Mereka udah ngelakuin ini nih gitu. Dan ini sebetulnya konsep environmental citizenship itu yang seperti itu. Jadi anak muda itu diberi pengalaman outdoor, pengalaman yang mengesankan gitu. Betul, Pak. Sehingga nggak terlupakan dia. Waktu dia menjadi desainer, waktu mereka jadi naik lagi jadi CEO, jadi pimpinan gitu. Konsep-konsep yang akan keluar dari pemikiran atau kebijakannya pasti juga udah mempertimbangkan konsep-konsep Amin, alam. gitu ya Pak ya. Itu aminnya nih Sobat Hijau. Kita tanya lagi nih sama Mas Zagi, bener nggak sih gitu dukungan KLHK dalam hal ini pemerintah emang udah bener kayak gitu dan itu membuat lebih jalannya tuh lebih mudah gitu loh. Iya, jadi kayak gini ya Sobat Hijau, karena program-program dari KLHK itu kan sudah masif gitu. Tidak hanya dari satu direktorat tapi semua direktorat itu sudah gayung bersambut gitu kan. Dari contohnya perlombaan-perlombaan tadi itu kan sudah berbentuk konsep. Mereka sudah disiapkan frameworknya untuk berpikir tuh seperti apa gitu kan. Ketika mendesain berarti harus berapa Dan itu kapasitas. emang beneran didampingi terus ya sama KLHK-nya ya. Dicek nanti kan kapasitasnya berapa, reduksinya bagaimana, itu diambil metodenya itu dari siapa, karena ketika kita mau mengklaim sesuatu kan sesuai nggak sama standar KLHK gitu kan. Gitu. Jadi kita terus diberikan pendampingan bagaimana cara menghitung reduksi emisinya gitu kan, dan itu diterapkan sedini mungkin sekarang gitu kan. Dan sekarang udah banyak platform-platform teman-teman tuh bisa berkolaborasi. Tadi dari tempatnya Bapak ada bagian proper. Nah itu badan usaha sekarang trennya Pak udah mulai mengajak nih anak-anak muda datang ke desa-desa. Bukan kepaksa enggak ya? Bukan. Enggak. Karena ada program Enggak, dari yang dipaksa tuh enggak enak. Baik. Lanjutin Mas, iya Mas. Iya, jadi kita diajak pergi ke desa-desa daripada mereka itu KKN-nya gitu kan. Pergi ke mana gitu kan. Diajak nih yang berbasis lingkungan. Karena sekarang trennya itu untuk menjaga bumi diperlukan leaders yang membumi. Nah, keren nih. Ini bisa jadi tagline baru untuk gimana? Untuk menjaga bumi. Menjaga bumi Diperlukan leaders yang membumi. Kayaknya 10 tahun lagi udah jadi menteri lingkungan. Amin ya. Tapi yang ikut jadi members emang udah banyak nih. Banyak. Jadi Udah banyak ya. Jadi sampai kita sekarang nih. Jadi kita sekarang kebingungan juga untuk bisa mengekspan tuh gimana. Pegangan, kalau bingung Iya, ya, badan usaha mana lagi nih yang bisa kita ajak gitu Iya. kan. Sekarang sudah ada 70 lokasi Pak yang kita coba bantu gitu kan. Itu udah pasang PLTS. Satu PLTS itu untuk fasilitas umum, untuk pertanian, untuk UMKM gitu Berarti kan. serius nih Pak kerjanya kayaknya Pak. Untuk iya, pasti. untuk ketahanan pangan ada hidroponik, terus juga ada juga yang bagian aquaponik. Itu semua basis listriknya green gitu kan. Dan itu semua anak-anak SRE ini yang menggerakkan. Anak-anak SRE kolaborasi dengan komunitas setempat. Oh saya ganti. Adik-adik. Adik-adik, iya. Adik-adik. RSE. Kalau Bapak anak-anak Pak, kalau saya adik-adik. SRE yang menggerakkan ini. Iya, jadi sekarang udah mulai ekosistemnya yang terbentuk gitu kan, berbentuk pentahelix itu. Badan usaha, pemerintah, media, akademisi, sama lokal community gitu kan. Keren. Ternyata nggak cuma penampilannya aja nih Sobat Hijau yang keren, tapi ternyata apa yang memang dikerjain juga udah keren banget. Terus kalau nih Mas Zagi, ada yang pengen ikutan nih. Iya. Gara-gara nonton ini misalnya terus pengen lihat, pengen tahu juga. Pengen ikutan dong, gue juga pengen nih sebenarnya kayak gini. Ini harus gimana caranya? Gampang banget Sobat Hijau. Nah, dia langsung Ketik- promosi kayaknya Pak. Ketik rek di sini ada nih nanti muncul. Editornya tolong ini ya. Enggak, bercanda. Iya. Jadi kita ada di setiap kampus itu tinggal daftar aja ke SRE masing-masing. Kita kan di atasnya berbentuk yayasan, Iya. di bawahnya berbentuk unit kegiatan mahasiswa. Jadi kalau di kampusnya sudah ada SRE bisa langsung join. Kalau belum ada Mas Zagi. Kita bisa cek di Instagramnya SRE Indonesia. Terus buatlah di kampusnya gitu kan. Itu banyak sekali program-program kolaborasinya, terutama dengan KLHK. Oh gitu. Tapi menguntungkan nggak nih? Kalau katanya kan kalau orang jadi member tuh kayak saya punya members, kartu member itu beli satu gratis satu Pak, katanya gitu. Nah kalau member SRE ini apa? Jadi mereka nanti Selain dapat yang tadi disampaikan Pak Sigit ya, itu bisa menjadi portofolio mereka sendiri gitu sebetulnya. Pertama mereka bisa dapat kurikulum gratis. Terus yang kedua mereka bisa dapat datang ke desa-desa untuk yang terpilih melalui seleksinya ada kesempatan. Terus yang ketiga bisa dapat semacam kayak premium buat
lihat di sustainability pekerjaan itu kayak gimana, karena kita ada platform khusus pencarian kerja di sektor hijau gitu. Oh, nyari kerja aja bahkan sampai loh ya Sudah Pak, ada ya, sekarang sampai ke platformnya sana ya. gitu. Dan kayaknya memang ini memang bisa membuka sebuah lapangan usaha baru Iya. kayaknya ya Pak ya. Ya. Jadi memang EBT itu suatu pekerjaan di masa mendatang. Peluangnya sangat banyak. Kemudian juga kalau dilihat menikmatinya kan berinteraksi dengan masyarakat, datang ke desa. Iya. Seperti itu menurut saya ya memang cocok untuk anak-anak muda. Benar, gitu. asik banget Pak. Iya. Dan emang itu emang mereka emang enjoy gitu Enjoy. ya. Enjoy banget ya. naik kayak perahu gitu kan ke tepi yang ada isolated island gitu kan, kayak di dekat Nusa Kambangan kita pernah datang ke sana, terus juga di daerah Buton gitu kan, terus pergi ke atas bukit yang nggak ada sinyal Pak, saya pernah datang ke sana, aduh 2 hari lagi baru ngabarin gitu kan, Aduh. maaf baru ada sinyal. Iya. Ini mau mengabari siapa ya? Waduh, Maaf, banyak oh iya, oke, banyak. Oh itu tadi kan ya member-member Iya, yang tadi member-member ya kan, tadi. ya nggak? Ya mungkin memang Sobat Hijau ini tuh kayaknya ngelihatnya kok masuk ke desa, tapi emang ini ternyata memang menyenangkan dan berbuat sesuatu untuk orang lain itu juga pasti menyenangkan juga, ya nggak sih? Tadi ingat yang katanya Mas Zagi, untuk menjaga bumi diperlukan leader yang membumi, Pak. Sikit. Walaupun udah beda generasi nih Pak, beda nih generasi. Masih sama. Oh, Masih sama, Pak. Paling 11-12. Oh, Bapak 11, dia 12-nya tapi Ya, 12 dikalikan. ujung. Ya, Pak. Iya, baik. Indonesia optimis tadi kita kembali lagi soal perjanjian negosiasi yang di COP nih Pak ya. Optimis nggak nih Pak dengan negosiasi yang akan dilakuin ini bakalan mulus? Sebetulnya tanpa negosiasi pun kita butuh dan memang sudah siap untuk melaksanakan EBTKI. Kita juga sebetulnya udah komitmennya kan sudah ada di NDC. Ya. Dan untuk mengisi NDC itu sudah dibuat tadi perencanaan salah satunya 20,9 gigawatt gitu. Jadi di sini negosiasinya kan memang di level internasional. Ya. Komitmen internasional, tapi kita sendiri sudah punya kapasitas, kita sudah punya expertise, kita sudah punya komunitas anak muda yang sudah bisa mengadopsi. Pentaholik sih udah terjadi nih Pak tadi katanya. Ekosistemnya udah terbentuk, jadi nggak ada masalah sebetulnya di sini. Alot pun kita tetap jalan. Tadi Pak Presiden kan bilang leading by example. Nah, tapi upaya nih Pak, kita sekarang ngomongnya yang konkret ya Pak, upaya-upaya yang udah dilakukan sama pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pastinya juga yang punya core siapa ya, punya pekerjaan atau tugas dan fungsi utama di energi baru terbarukan ini. Upaya-upayanya apa nih Pak selain daripada yang tadi terhadap anak-anak muda? Jadi hampir semua sumber energi baru terbarukan itu berkaitan dengan kerjanya KLHK. Misalnya yang geothermal. Geothermal itu lokasinya selalu di kawasan lindung di pegunungan ya, yang kita klasifikasikan kawasan lindung. Sudah di banyak kemudahan-kemudahan yang dulu nggak boleh sama sekali, sekarang dipermudah. Karena Geothermal tadi itu ya geothermal. Pak ya? Kemudian kita juga sudah melakukan salah satu konteksnya volunasing itu adalah dengan hutan-hutan energi, biomasa. Nah itu kayak apa tuh Pak, hutan energi biomasa? jadi sebetulnya misalnya kayak PLN, PLTU batubara, itu kan membakar batubara, tapi sebetulnya bisa disubstitusi dengan chip-chip dari pohon-pohonan yang cepat tumbuh. Ya kayak kaliandra, kayak apa itu kan cepat tumbuh. Dia nggak butuh, memang tidak diperlukan untuk konstruksi, tapi biomasanya bisa dibakar untuk mengganti batu bara. Dan itu sudah ada istilahnya ekosistem yang saling membutuhkan. Ada yang penghasil, ada yang penerimanya, kemudian bahkan juga ada perhutani itu sudah membangun beberapa pabrik yang menyediakan chip untuk bahan baku tapi itu seiring dan sejalan dengan program Indonesia Volunasing pasti ya Pak ya? Iya, jadi sebetulnya yang kawasan-kawasan rusak
kritis itu Rusak, Pak. Rusak. rusak. Oh, rusak. Iya, ini soalnya tadi saya bertetangga sama ini saudaranya rusak. Gitu katanya 11-12 Oh, dengan iya. Mas Zaki. Baik, ya. Baik, lanjut Pak, silakan Pak. Oh, jadi lupa. Jadi lupa. Rusak. Yang kawasan-kawasan yang bisa direhabilitasi itu salah satunya adalah rehabilitasi dengan tanaman-tanaman yang fast growing tadi, yang berfungsi sebagai sumber energi untuk biomasa. Jadi sebetulnya hampir semua kegiatannya KLHK itu selalu berkaitan dengan EPTKE. Mas Zaki, ini tadi kita udah dengerin nih yang rusak tadi katanya Pak Sigit, tapi Mas Zaki, ini terakhir nih saya mau nanya Mas Zaki, anak-anak muda ini harus diapain lagi sih gitu untuk bisa mendukung juga tadi upaya tadi, kan pasti tadi udah ngelakuin juga upaya untuk apa yang sudah dilakuin ya dari SRE ini. Nah tadi Pak Sigit juga udah nyampein nih ada upaya dari pemerintah. Apalagi nih yang bisa dilakuin sama anak-anak muda? Yang paling gampang lah gitu. Paling gampang dulu nih ya. Yang pertama kita harus sebarkan isu ini sebesar-besarnya. Itu pakai frekuensi tertentu. Ya. Kalau buat anak-anak muda, Ya. Pak. Kalau pakai yang sosial media itu harus ada yang jedak-jeduknya, Pak, gitu kan. Itu udah Bapak ngetren paham nih ya, sekarang nih. jedak-jeduk ya Pak ya. Wah, iya paham mungkin kan, kurang Pak. paham, nggak apa-apa kita aja Iya, yang kita paham aja ya. Lanjut Satu Pak. itu. Nah dari situ harus dibagi menjadi tematik. Tematiknya dalam artian sektor apa aja yang mereka bisa bantu. Oke. Dari tematik tadi dikasih pilihannya lagi, subtematiknya seperti apa. Sehingga ketika mereka mau coba terjun, bukan terjun payung. Iya. Saya nggak mau motong kok. Lanjut. Iya. Ketika mereka mau ikut serta gitu kan, mereka udah tahu langkahnya seperti apa yang sesuai dengan potensinya. Karena kalau misalkan terlalu general juga itu nggak sampai ke mereka, Mbak, gitu. Jadi harus spesifik terhadap apa yang bisa mereka lakukan gitu. Nah, satu mereka diberikan edukasi, kedua mereka mendapatkan aksinya, lalu mereka bisa advokasi. Enak banget advokasi. Saya pernah ke sini, Iya. saya pernah ke situ Karena emang gitu udah kan. ngelakuin. Kalau udah ngelakuin, kalau belum itu baru repost Nggak cuma aja ngemeng-ngemeng gitu. doang gitu ya. Iya, benar. Tapi sebetulnya nge-repost maupun menyampaikan melalui media sosial masing-masing itu juga menurut saya sih itu juga udah sebuah Betul. bentuk upaya dan dukungan mereka untuk upaya-upaya mendukung Indonesia jadi lebih tetap lestari dan lebih lestari lagi. Diplomasi masa kini juga sekarang pakai Nah, media sosial. iya benar, itu juga yang dilakuin di Indonesia Pavilion pada COP28 UNFCCC di Dubai ini. Jadi Sobat Hijau, tadi kita udah dengar sama-sama penjelasan yang sangat rumit dan sangat jelas tapi pastinya dari Pak Sigit Reliantoro dan juga dari Mas Zaki Berian ini yang udah ngelakuin juga banyak hal yang mereka juga ternyata saling dukung-mendukung gitu ya, udah saling sambut menyambut gayung-gayungan gitu ya. Jadi gak ada sebetulnya yang bisa dibilang bahwa kalian gak bisa ngelakuin apa-apa nih Sobat Hijau. Nah tapi obrolan kali ini kita udah harus udahan dulu. Nanti bisa ketemu lagi di obrolan yang lain, tentunya masih bersama kita semua dan masih bersama saya Nuka Mutikania. Pesan iklim dari Dubai pastinya. Salam lestari dan salam hijau.